Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada anak-anakku sekalian, terkhusus siswa baru kelas 10 SMA Negeri 1 Pelemahan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu, meskipun pertemuan ini secara daring itu perlu kita syukuri. Dan selanjutnya kami sebelum melanjutkan aktivitas, kami mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Pelemahan. Selamat bergabung dengan kakak-kakak kelas yang ada di SMA Negeri 1 Pelemahan. Anak-anakku sekalian, siswa baru yang ada di rumah yang saya cintai dan saya banggakan, pada pertemuan kali ini merupakan kelanjutan daripada materi-materi yang sudah pernah kalian dapatkan. Yang tidak kalah pentingnya bahwa yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai organisasi siswa intra sekolah atau yang diistilahkan dengan OSIS. Karena apa? Setiap lembaga pendidikan, sekolah, mulai dari SMP atau SMA, SMK dan lain sebagainya, itu pasti ada suatu organisasi atau wadah yang nantinya itu menampung daripada siswa untuk beraktivitas, untuk berpendapat, bekerja sama, berkomunikasi dan lain sebagainya. Ada satu wadah yang dinamakan dengan OSIS atau organisasi siswa intra sekolah. Selanjutnya pada kesempatan ini saya sampaikan tentang OSIS, yaitu latar belakangnya. Jadi kalau latar belakang daripada berdirinya OSIS, kalau kita melihat sejarah tempo dulu, bahwa sejak tahun 1970 itu sudah ada yang namanya organisasi di tingkat sekolah. Tahun 70 sampai 72 itu sudah ada yang dinamakan dengan OSIS kala itu. Jadi sudah OSIS pada saat itu. Hanya saja pelaksanaan daripada organisasi siswa intrasekolah di sekolah pada tahun-tahun 70, 72 ini sifatnya itu belum bisa independen di dalam satu lembaga sekolah. Karena apa? Pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh hubungan luar sekolah, sehingga para siswa yang tergabung di dalam OSIS di sekolah di sini masih melaksanakan suatu komunikasi, menjalankan tugas-tugas keorganisasian itu masih dipengaruhi oleh dunia luar. Artinya organisasi luar yang sifatnya politis. Yang akhirnya pada tahun 72 ini dibahas oleh kementerian, akhirnya dimunculkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan Mendikbud yang mengatur tentang pola dasar daripada organisasi di sekolah yang sifatnya itu independen dan tidak boleh menjalin hubungan dengan luar sekolah yang sifatnya politis. Jadi sifatnya hanya ada di dalam. Sehingga yang melatar belakangi daripada berdirinya OSIS dan OSIS itu menjadi organisasi yang sah dalam suatu lembaga pendidikan itu adalah demi terciptanya persatuan dan kesatuan para generasi muda yang mana di situ melatih dirinya untuk bekerja sama dengan orang lain di dalam mencapai suatu tujuan atau cita-cita bersama. Selanjutnya, kalau tadi itu latar belakang, sekarang akan saya sampaikan arti pengertian daripada OSIS. Jadi organisasi siswa intra sekolah. Apa itu OSIS? Organisasi berarti di situ adalah suatu organisasi, organ yang menampung organisasi. Siswa itu siapa? Ya para peserta pendidik, termasuk anak-anak ini nanti yang mau bergabung di SMA Pelemahan itu bagian daripada siswa. Organisasi siswa intra berarti itu ada di dalam. Nah, terkait dengan latar belakang tadi, tidak boleh ada hubungan secara politis di luar. Berarti di sini sifatnya adalah intra, di dalam lembaga sekolah itu sendiri, urusan sekolah itu sendiri.
bahkan tidak boleh dengan urusan-urusan lain, terutama masalah politis. Jadi intra. Kemudian organisasi siswa intra sekolah. Sekolah itu adalah satuan pendidikannya. Mana satuan pendidikan kita? Ya SMA Negeri 1 Pelemahan. Sehingga organisasi siswa intra sekolah di sini dapat kita ambil suatu ringkasan pengertian, sekumpulan atau kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, 2 siswa atau lebih yang di dalam suatu lembaga sekolah termasuk di SMA Negeri 1 Pelemahan ini dalam rangka untuk apa? Mencapai suatu tujuan, cita-cita. Tujuan cita-cita siapa? Ya siswa itu sendiri di SMA Negeri 1 Pelemahan. Itu pengertian secara sistematis. Kemudian ada lagi pengertian yang lain yaitu pengertian secara organis. Bagaimana pengertian OSIS secara organis? Nah, kalau secara organis bahwa OSIS, organisasi siswa intrasekolah, itu adalah merupakan suatu organisasi yang sah, organisasi yang legal, berlaku di dalam suatu lembaga pendidikan, terutama di tingkat SMP atau SMA. Kebetulan kita ada di SMA Negeri 1 Pelemahan. Jadi OSIS kita itu adalah OSIS sah secara nasional, legal secara nasional. Itu pengertian secara organis. Bagaimana kita tinjau dari pengertian yang lain, termasuk pengertian secara sistemik, bahwa di dalam organisasi siswa intrasekolah itu ada beberapa komponen, ada beberapa unsur, diantaranya ada orientasi tujuan, jadi apa yang akan dicapai, ya pencapaian yang diinginkan oleh sekelompok siswa di sekolah itu. Kemudian yang kedua ada proses hubungan, komunikasi di antara siswa satu dengan siswa yang lain. Kemudian yang ketiga itu ada unsur yang namanya peran. Artinya apa? Dia ada pengurusnya di dalamnya. Masing-masing pengurus menjalankan peran daripada masing-masing. Mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Mulai dari pemimpin sampai anggotanya. Itu masing-masing punya peran sendiri-sendiri, punya tanggung jawab sendiri. Di samping itu juga ada yang namanya apa? Ruang waktu. Jadi masa berlaku daripada OSIS. OSISnya terus ada, tetapi di dalam kepengurusannya itu ada masanya. Oke, selanjutnya akan saya sampaikan tentang fungsi daripada OSIS, bahwa organisasi siswa intrasekolah itu pasti ada fungsinya. Paling tidak itu ada 3 fungsi yang kita dapatkan. Apa itu? Ada fungsi sebagai wadah. Jadi fungsi sebagai wadah di sini bahwa OSIS itu memberikan kesempatan kepada siswa SMA Negeri 1 Pelemahan untuk bergabung di sana, untuk menyampaikan suatu harapan-harapannya, tujuan cita-citanya. Kemudian yang kedua itu adalah berfungsi sebagai motivasi. Motivasi itu apa? Sebagai istilahnya penyemangat. Penyemangat untuk melahirkan suatu keinginan-keinginan, ide-ide, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai apa? Berfungsi sebagai preventif. Artinya apa? Preventif ini kan menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik, hubungan dengan yang tidak baik. Lah ini kita bersama-sama bergaul dengan para siswa yang lain yang mempunyai etikat baik, kumpul bersama di sana. Itulah fungsi daripada OSIS. Selanjutnya akan saya sampaikan tentang struktur daripada organisasi di OSIS di tiap sekolah. Itu pada dasarnya sama. Yang paling tinggi itu diduduki oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu jabatannya sebagai pelindung. Jadi yang paling atas itu adalah pelindung, Bapak Kepala Sekolah. Di bawahnya itu adalah penasehat. Siapa yang menjadi penasehat di sini adalah wakil kepala urusan kesiswaan atau yang disingkat dengan Wakasis. Di bawah daripada penasehat itu ada yang namanya penanggung jawab. Penanggung jawab itu siapa? Pembina OSIS. Kemudian di bawah daripada pembina OSIS itu nanti ada kepengurusan harian di OSIS itu sendiri. Ada ketua, ada sekretaris,
wakil ketua, bendahara, sekbid 1, 2 dan sampai selanjutnya dan anggota. Nah, itu udah struktur daripada OSIS. Nah, berikutnya perangkat OSIS di SMA Negeri 1 Pelemahan itu juga sama dengan sekolah-sekolah lain. Ada yang namanya pembina OSIS, ada perwakilan kelas. Nah, ini perwakilan kelas. Kemudian juga ada pengurus OSIS. Kalau pengurus OSIS yang saya sampaikan awal tadi, ada di sini itu muncul perwakilan kelas atau yang disebut dengan MPK. Yang mana MPK itu adalah perwakilan daripada kelas-kelas yang ada, kemudian bersatu bersama, berkumpul, berkolaborasi dengan pengurus OSIS. Yang mana keduanya ini bekerja sama untuk menjalankan suatu tugas-tugas, peran-peran dari masing-masing untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan di sekolah itu sendiri, termasuk di SMA Negeri 1 Pelemahan. Itu tentang materi organisasi yang saya sampaikan, dan harapan kami dengan telah mengetahui satu titik organisasi ini, saya harapkan anak-anak nanti bergabung bersama siswa yang sudah ada untuk mengembangkan daripada organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Pelemahan. OSIS semakin jaya ke depan dan harapannya SMA Negeri 1 Pelemahan semakin berkibar. Terima kasih apa yang saya sampaikan pada materi kali ini, mudah-mudahan berguna, bermanfaat, dan silahkan nanti dibuat suatu semacam konsep rangkuman yang mana itu sebagai bentuk tugas daripada anak-anak di dalam mengikuti MPLS pada tahun ini. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya tunjukkan siapa-siapa yang menjadi pembina OSIS di SMA Negeri 1 Pelemahan dan siapa-siapa yang menjadi pengurus OSIS di SMA Negeri 1 Pelemahan. Silahkan untuk ditonton. Oke.